wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu dalam pembelajaran seni budaya. Gimana yang di rumah aja? Semoga semua sehat ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, mari sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Untuk kelas 9, pada pertemuan ke-6 kita akan membahas tentang keunikan gerak tari kreasi berdasarkan unsur pendukung tari. Adapun kompetensi dasar dan tujuan pembelajarannya bisa dibaca ya. Kemudian lanjut kita ke pengertiannya. Tari kreasi merupakan tari yang timbul karena adanya keinginan untuk mengolah, mencipta, ataupun mengubah bentuk yang menjadi dasarnya. Jadi secara garis besar, tari kreasi dibedakan menjadi dua. Yang pertama, tari modern, dan yang kedua ada tari kontemporer. Kita ke slide berikutnya untuk pembahasan lebih luas. Oke. Tari modern. Tari modern merupakan tari yang mengungkapkan emosi manusia secara bebas dalam menunjukkan ekspresinya. Adapun ciri dari tari modern adalah yang pertama, pola gerak lebih bebas, tetapi tetap memperhatikan unsur keindahan. Lalu yang kedua, gerak yang digunakan memberikan penekanan pada gerak yang tumbuh dari gerak tari tradisional. Lalu yang ketiga, masih tetap dalam kerangka tradisi tari suku bangsa. Contoh dari tari modern ada tari merak dan tari oleng tamu lilingan yang berasal dari Bali. Yang kemudian tari kontemporer. Tari kontemporer merupakan inovasi dari berbagai macam tarian yang mendapatkan sentuhan modernisasi. Adapun ciri dari tari kontemporer adalah yang pertama, pola gerak lebih bebas dari tari modern. Lalu yang kedua, gerak yang digunakan tidak lagi mendasarkan pada gerak tari tradisional. Dan yang ketiga, tata tari diciptakan sesuai dengan suasana saat ini. Lanjut, unsur pendukung tari kreasi. Adapun unsur pendukung tari kreasi yang pertama adalah gerak. Gerak tidak hanya terbatas pada perubahan posisi berbagai anggota tubuh, tetapi juga ekspresinya, yang artinya perubahan-perubahan mimik atau ekspresi wajah juga salah satu termasuk jenis gerak. Lanjut ke tata rias. Tata rias adalah tata rias atau melukis wajah penari itu dengan tujuan agar sesuai dengan tema dan karakter yang dibawakan. Jadi fungsi dari tata rias itu bukan semata-mata hanya untuk kecantikan saja, tetapi yang terpenting adalah tata rias dalam menari itu sesuai dengan peran yang dibawakan si penarinya. Lalu yang ketiga, tata busana atau kostum. Tata busana atau kostum adalah segala perlengkapan yang dikenakan oleh penari. Jadi, fungsi kostum itu adalah untuk membentuk imajinasi sesuai dengan peran yang dibawakan si penari tersebut. Lanjut, kita ke properti tari. Nah, properti tari itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama, ada dance property, dan yang kedua ada stage property. Kalau dance property itu perlengkapan yang dimainkan oleh si penarinya. Misal, ada kipas, tombak, keris, dan lain sebagainya. Lalu kemudian yang kedua, stage property. Stage property itu biasanya strap untuk meninggikan posisi si penari saat pentas. Oke, lanjut kita ke fungsi musik iringan. Fungsi musik dalam menari itu di samping untuk memperkuat ekspresi gerak tari, juga didesain sebagai ilustrasi. Jadi maksudnya dengan musik iringan kita dapat dengan mudah memahami adegan-adegan yang diperankan oleh si penarinya. Lanjut, keunikan tari kreasi. Keunikan tari kreasi tidak hanya terletak pada unsur dalam tari. Keunikan merupakan ciri khusus yang tidak dimiliki oleh penari lainnya. Kita lihat slide selanjutnya, jenis tari kreasi. Yang pertama ada tari tamu lilingan. Tari ini merupakan sebuah seni tari kreasi yang berasal dari daerah Lumbuh, Beras, atau Bali. Nah, pencipta tari ini
oleh Bapak Iketut Mario. Oke, tari tamu lilingan ini diciptakan untuk menggambarkan gerak-gerik binatang penghisap madu, yaitu tamu lilingan, yang setiap geraknya menampilkan gerak yang sangat indah dan lemah gemulai, bagaimana selayaknya seekor kumbang. Kemudian tari kebiar teropong. Oke, gambarnya ada ya, tari kebiar teropong. Jadi tari kebiar teropong ini merupakan sebuah tarian yang memadukan unsur gerak tari dan permainan gamelan. Nah, tari ini diciptakan oleh Bapak Iketut Maria pada tahun 1925. Tari ini merupakan tari tunggal yang dimainkan oleh penari laki-laki. Jadi menari itu menggunakan kipas sambil memainkan gamelan. Dan yang ketiga ada tari tani. Tari tani itu merupakan kreasi baru yang diciptakan oleh Bapak Bagong Kusudiharjo. Tari ini merupakan gerak-gerik petani dari mulai menanam padi, menunggu padi sampai menguning, terus menuai padi sampai pada menumbuk padi menjadi beras. Alur pada tari tani ini disajikan dengan menggunakan gerak-gerak yang dikembangkan dari klasik Jawa yang dipadu dengan Sunda. Oke, selesai. Adapun sumber yang Ibu gunakan adalah buku seni budaya kelas 9 dari Platinum dan aplikasi PowerPoint-nya yang berasal dari canva.com. Sekian pembelajaran dari Ibu, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.